Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup mengejutkan sekali dan sangat disayangkan kepada Adi Armando. Adi Armando malah salahkan supporter Arema, sok jagoan dan bergaya preman. Inilah yang dilontarkan di channel Cokro TV. Dan ini kalau menurut saya, Adi Armando itu bukan pengamat bola. Bukan dia tidak tahu situasi dan kondisi di lapangan begitu. Yang namanya dia mengomentari supporter bola dadakan kok, dan bahkan sekarang itu adalah berujung di penjara, dan bahkan pihak kepolisian dan teman-teman Arema semuanya menanti tindak lanjut apa yang disampaikan Adi Armando, dan bahkan ini menjadi trending topik di Twitter seperti ini. Ini pernyataan Adi Armando. Narasi yang menyalahkan supporter Arema FC sudah disebarkan oleh buzzer termasuk Adi Armando. Mari kita dengarkan bersama seperti apa pernyataan dari Adi Armando. Sekali lagi marilah kita bersikap objektif. Yang jadi pangkal masalah adalah supporter Arema yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan petentengan. Dalam pandangan saya, polisi sudah melaksanakan kewajibannya. Sekali lagi, marilah kita Itulah tadi perkataan atau pernyataan dari Armando. Dan bahkan kalau saya menurut pribadi, itu apa yang disampaikan Adi Armando itu sangat keterlaluan sekali begitu. Dan bahkan yang menjadi trending topik hari ini terkait dengan Adi Armando, salah satunya begini. Ini, Adi Armando Grace Paloh adalah non Jawa yang blunder. Ini yang menjadi trending topik hari ini. Ini tak kapok dikeroyok Adi Armando salahkan Aremania atas tragedi kejuruhan tokoh NU. Gimana orang gak membencimu? Ini miris sekali. Salah satu buzzer pemerintah, Adi Armando malah menyalahkan supporter Arema. Terus ini kurang sependapat dengan Bang Adi Armando, mulai dari panpel, supporter, dan pengamanan semuanya bersalah. Ini Adi Armando dan kelompoknya sedang bekerja untuk kekuasaan, bukan kebangsaan, apalagi kemanusiaan. Omong kosong soal toleransi dan kebinekaan. Pikiran mereka tak lebih dari kekuasaan. Dan bahkan komentar-komentar netizen di sini sangat banyak sekali terkait Adi Armando yang menyalahkan supporter Arema begitu. Telah ditemukan binatang spesial. Ini Adi Armando. Ini beliau ini bukan sembarangan beliau. Adi Armando, Baimo. Ini banyak sekali komentar-komentar para netizen yang menghashtag Adi Armando selama ini, dan bahkan di demo begitu. Dan ini, halo Adi Armando, kami sudah menyaksikan video Anda di Cokro TV. Pertama, video Anda bilang soal penggunaan logika yang sehat. Pertama, jika pakai logika maka jangan banyak bicara. Kalau tidak tahu langsung di lapangan. Ini narasinya banyak sekali, dan bahkan mari kita baca. Ini, orang ini nggak pernah nonton bola. Lihat pertandingan yang baru-baru ini Argentina melawan Jamaika. Lihat bagaimana penonton merobos tak peluk Messi. Apakah ada pelemparan gas asap dan sebagainya? Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya lagi tren hari ini. Adi Armando malah menyalahkan supporter Arema sok jagoan dan bergaya preman. Dikutip dari jakartalawjustice.co, baru-baru ini pegiat media sosial yang juga dosen Universitas UI, Adi Armando kembali melontarkan pernyataan yang kontroversial. Salah satunya diantaranya yakni dalam unggahan potongan video Cokro TV yang viral di media sosial belum lama ini. Adi Armando menilai penyebab tragedi di Stadion Kejuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan orang karena kesalahan supporter Arema FC atau Aremania sendiri. Adi Armando mengingatkan sikap arogan Aremania yang masuk ke lapangan usai laga Arema versus Persebaya merupakan pangkal tragedi. Pangkal persoalan adalah kelakuan sebagai supporter Arema yang menyerbu lapangan. Mereka sombong, bergaya preman, menantang, merusak, dan menyerang, ujar Adi Armando melalui channel YouTube Cokro TV, dikutip Selasa 4 Oktober 2022.
Lalu kemudian Ade Armando tidak sepakat dengan bagian pihak yang menyalahkan aparat kepolisian yang menembaki gas air mata. Dia menilai apa yang dilakukan oleh aparat sudah sesuai prosedur. Dia mengatakan penggangguan gas air mata di stadion meskipun dilarang FIFA, namun penurutnya kepolisian RI tidak berada di bawah aturan FIFA. Kata dia, polisi bekerja sesuai prosedur. Dan bahkan Ade melanjutkan, tindakan polisi menembak gas air mata bukan sebuah pelanggaran. Nah, kalau bukan sebuah pelanggaran, bahkan dari FIFA sudah dikatakan gas itu nggak boleh ditembakin atau berada di lapangan sepak bola. Kalau seperti ini jadinya, maka yang seharusnya diperbaiki itu adalah PSSI dan Kemenpora. Ini adalah bagian dari sepak bola juga begitu. Jangan-jangan selama ini dia tidak tahu bahwa gas air mata itu dilarang oleh FIFA dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan bersama begitu. Ade Armando tidak pernah nonton bola, saya kira seperti itu. Dia tidak tahu situasi dan kondisi di lapangan hari ini, bagaimana supporter yang fanatik terhadap klubnya. Dia bukan arogan dan sebagainya. Dia memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah support kepada timnya agar dia semangat begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen dan bahkan beritanya seperti ini. Ade juga melanjutkan, polisi menembak gas air mata bukan sebuah pelanggaran HAM. Ade Armando mengatakan kejadian itu harus disikapi secara objektif. Menurut yang jadi masalah adalah Aremania. Seperti diketahui, kericuhan di Stadion Kejuaraan bermula saat sejumlah supporter tuan rumah merangsek masuk ke lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya pada laga lanjut Liga 1. Petugas pengaman melakukan supaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Namun imbauan tersebut tidak digubris sehingga tim kepolisian pun pada akhirnya meluncurkan tembakan. Ini sudah jelas kok beritanya, bahwa videonya sudah jelas. Karena memang ketika supporter Arema masuk ke lapangan, lalu kemudian ada aparat, dia kabur begitu, dia mundur, dan bahkan itu masih ditembaki gas air mata begitu. Dan bahkan dalam berita lain ini mengatakan tragedi Kanjuruhan viral, pendapat Ade Armando supporter Arema sok jagoan. Itu bukan sok jagoan. Saya kira apa yang dilakukan Ade Armando ini sangat benar-benar keterlaluan menurut saya. Padahal korban hari ini ratusan di Malang yang seakan-akan Ade Armando menyalahkan itu, seakan-akan tidak ada empatinya terhadap itu begitu. Ini menjadi persoalan penting kenapa Ade Armando sampai hari ini tidak pernah bertaubat, tidak ada kapok-kapoknya. Dan bahkan Yusril Mahendra juga akan mempolisikan Ade Armando. Bahkan di sini beritanya seperti ini. Panas, Yusril Isra Mahendra ancam polisikan Ade Armando gegara konten di YouTube Cokro TV. Dia menyalahkan begitu, menyalahkan supporter Arema begitu. Dan bahkan ini adalah hiburan, dan yang harus kita lakukan adalah yaitu penegak hukumnya dan aparat-aparat yang yang bekerja di situ. Dan bahkan kemarin tadi ada Pak Kapolda juga mencobot satuan di kepolisian di sana, dan bahkan ini menjadi satu catatan penting bahwa PSSI dan semuanya kita harus bekerja sama. Apapun yang tidak boleh, yang dilarang oleh FIFA, jangan dilakukan begitu. Ini menjadi persoalan penting. Ini harus mundur, menurut saya PSSI harus, ketua PSSI harus mundur karena ini menyangkut nyawa orang, ratusan orang. Bahkan di sini dosen Universitas Indonesia Ade Armando membuat video yang menyalah pendukung supporter Arema, yaitu Aremania dalam tragedi di stadion. Banyak pihak menyebutkan banyaknya supporter yang merenggang nyawa akibat tindakan aparat menembak gas air mata. Penonton di tribun yang panik berusaha keluar di stadion, namun pintu dikunci. Akhirnya banyak yang berdesak-desakan hingga kehabisan napas dan meninggal. Dalam video yang diunggah Cokro TV, Ade menuding jika ada upaya sengaja untuk mengarahkan telunjuk kepada polisian. Karena itu ia mengajak semua pihak untuk bersikap objektif dalam menyikapi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Menurut Ade, yang menjadi masalah adalah Aremania. Supporter Aremania yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion. Dengan gaya preman masuk ke lapangan pertentangan, dan pandangan saya polisi sudah melaksanakan kewajiban.
Kemudian potongan video Ade Armando bertebaran di lini masa hingga viral. Sayangnya komentar warganet rata-rata mengecam pendapat Ade Armando, dan termasuk yang mengunggah ulang video Ade pun mendapat ratusan komentar yang isinya menyerang balik argumen Ade Armando. Dan ini sudah jelas-jelas keterlaluan begitu ini. Habis dapat job langsung bikin video sampai otaknya tidak dipakai saat membuat statement ini. Kamu tidak punya hati. Ini, halo bos, Anda tidak tahu kondisi yang sesungguhnya di dalam stadion. Kaparat, usut tuntas. Dan bahkan Yusril Mahendra mengatakan ini akan dipolisikan begitu Ade Armando. Bahkan Yusril menilai konten tersebut mengandung pernyataan dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga merugikan kredibilitas, reputasi dan nama baik Bank Mandiri ini. Banyak yang mempolisikan Ade Armando ini, dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Komentar-komentar netizen banyak sekali. Tahu video yang tak share kemarin, video TikTok Kelvin Bottom yang menunjukkan kalau pintu dikunci dari luar saat gas mata mengepul di tribun. Ini baca sendiri, ini banyak sekali nih. Panas. Ade Armando sudah menutup Malang sebagai destinasi wisata dia. Hebat juga dia kalau nanti masih berani nongol ke kota doi. Keren nih kekompakan BTS Army. Ayo Aremania bersatu lawan framing buruk media TV, lawan opini busuk, polisi hitung ulang jumlah korban, turun jalan dorong masalah ini sampai ada tersangka. Ini nama Ade Armando, job desk-nya menjadi buzzer, spesialis bikin gaduh dan suka berbuat fitnah. Yang gue tahu orang-orang asli Malang itu ada di mana-mana, di daerah-daerah kota besar pasti banyak asli Malang. Si buzzer ini nggak ada kapoknya berbuat fitnah. Ini nggak kenyang kalau saat tragedi itu ada bonek juga di dalam stadion Kanjuruhan. Para penonton dari Arema dan bonek akan difitnah dengan mudah dan luasa oleh para buzzer Ade Armando. Ini dari Haji Omar Hasibun, gimana orang gak membencimu Ade Armando? Belum selesai duka orang tua yang kehilangan anaknya karena tragedi Kanjuruhan, kau sudah hina-hina yang wafat. Siapa yang gak geram lihat ucapanmu ini? Nanti didatangi fans Arema, kau bilang mereka anarkis padahal mulutmu ini yang anarkis. Ini banyak yang ngelaporin pastinya ini. Kita tunggu 7 hari ke depan siapa yang dilaporin atau apa. Ini Ade Armando, supporter Arema sok jagoan. Ibu-ibu penjual dawet supporter Arema dari yang masih hidup sampai yang sudah meninggal bau alkohol ini. Wow, luar biasa. Mereka inilah yang dianggap perusuh dan layak dapat ganjaran. Tanya serius nih sama gerombolan Ade Armando. Otak kalian taruh di mana? Nggak usah bikin framing bodoh dan nyebarin kebencian. Ini menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini adalah framing kebencian. Karena apa? Karena dia menyalahkan supporter Arema. Dia menyalahkan begitu. Dan bahkan kalau dia tahu aturan-aturan bola yang sebenarnya, dia mungkin tidak membaca aturan-aturan FIFA dan sebagainya begitu. Jadi kalau menurut saya Ade Armando itu bukan pengamat bola, dia pengamat dadakan. Dia hanya dua, mengkritik, menyalahkan. Itu saja sebenarnya. Maka disinilah yang kemudian yang bertanggung jawab ini adalah PSSI dan Kemenpora. Kalau itu tidak ada tindakan apapun, ya lebih baik kita mundur saja PSSI dan sebagainya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.